Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita membahas 7 saham LQ45 yang bagus dan lagi murah di bulan April 2024. Untuk kamu yang butuh referensi saham-saham murah, bisa cek playlist ini, link videonya ada di deskripsi video ini ya. Dan buat kamu yang butuh referensi saham-saham bagus dengan dividen besar untuk dividen investing ataupun investasi jangka panjang, bisa baca ebook terbaru dari Kanala, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Yang pertama ada saham BBTN atau Bank BTN. Nah, ini sudah beberapa kali masuk di seri video LQ45 yang lagi murah. Ketika video ini dibuat, PBV dari BTN itu sekitar 0,72 kali. Dan BTN ini membukukan kinerja yang sebenarnya masih bertumbuh di tahun buku 2023. Kalau kita lihat data, BTN ini punya kinerja di mana mereka membukukan net income mencapai 3,5 triliun pada tahun 2023. Laba bersih mereka naik 14,9% dibandingkan tahun 2022. Nah, kombinasi dari kenaikan laba dan valuasi murah menjadikan BTN cukup menarik. Yang kedua ada saham GGRM, Gudang Garam. Ketika video ini dibuat, PBV dari GGRM itu sekitar 0,62 kali. Tentu penyebab turunnya harga saham GGRM dalam beberapa tahun terakhir itu karena kinerja dari industri rokok yang memang sedang dalam penuh tekanan. Nah, walaupun demikian, pada tahun buku 2023, Gudang Garam ternyata mampu menumbuhkan net profit mereka dengan sangat signifikan dibandingkan tahun 2022. Pada 2023, net income dari Gudang Garam itu mencapai 5,3 triliun. Jadi ada pertumbuhan laba di sana ya yang cukup menarik tentunya. Dari segi dividen, Gudang Garam ini biasanya membagikan dividen dengan yield yang cukup menarik. Kita perkirakan tahun ini mungkin bisa 8 atau 9% atau bahkan lebih ya. Yang ketiga ada saham Adaro Energi. Ketika video ini dibuat, PBV-nya 0,78 kali. Jadi kondisi saham Adaro sebenarnya tergolong under value saat ini ya tentunya. Walaupun memang saham-saham di sektor batubara sedang banyak dihindari oleh para pelaku pasar. Karena ada kekhawatiran bahwa harga batubara bisa turun dalam tahun ini ataupun tahun-tahun mendatang. Nah, lebih detail tentang saham Adaro sudah kita review di video terbaru Kanala. Kamu bisa cek videonya di link yang ada di deskripsi video ini atau bisa tonton video ini ya. Yang keempat ada saham Pegas, perusahaan gas negara. Ini juga kondisi sahamnya sedang under value. Ketika video ini dibuat, PBV-nya 0,77 kali. Secara kinerja, profit margin Pegas ini lebih baik dibandingkan rata-rata 5 tahun ke belakang. Dan di tahun 2023 pun, kinerja Pegas walaupun tidak setinggi 2022, tapi mereka masih bisa membukukan profit yang cukup besar. Nah, ini kita bisa lihat net income dari Pegas di tahun 2023 itu mencapai 278 juta US dollar, turun 14,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, dengan historical payout ratio dividen yang cukup besar, Pegas ini mungkin berpotensi memberi dividen yield sampai dengan 7 atau 8%. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Yang kelima ada saham INDF, Indofood Sukses Makmur. Untuk ukuran saham consumer, ini valuasinya tergolong murah. Ketika video ini dibuat, PBV-nya 0,95 kali. Jadi cukup jarang ya kita menemukan saham blue chip dan apalagi di bidang consumer yang valuasinya bisa begitu murah seperti INDF ini. Price earning ratio-nya sekitar 6,8 kali, dan yang menarik adalah tahun 2023, Indofood ini membukukan laba yang sebenarnya lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Jadi kinerjanya masih bertumbuh. Nah, yang keenam ada saham SRTG, Saratoga Investama Sedaya. Ketika video ini dibuat, PBV-nya sekitar 0,4 kali. Namun di antara saham-saham LQ45 yang sudah kita bahas, ini yang punya pengecualian karena SRTG ini kinerja bisnisnya merugi pada tahun 2023. Kalau kita lihat data, net income dari SRTG itu justru minus dan mereka membukukan kerugian 10,15 triliun rupiah. Penyebab ruginya SRTG ini tentu paling dominan dari penurunan nilai investasi mereka, karena mereka ini perusahaan investasi dan kinerjanya sangat tergantung dari harga saham di market. Yang ketujuh ada saham Astra International. Nah, saat video ini dibuat, PBV-nya sekitar 1,05 kali. Mirip seperti Indofood, cukup jarang kita temui saham-saham blue chip dengan PBV yang begitu rendah dan price earning ratio yang tergolong cukup rendah, hanya sekitar 6 kali ketika video ini dibuat. Walaupun secara kinerja, tahun 2023 Astra sebenarnya membukukan rekor laba bersih terbesar mereka sepanjang sejarah perusahaan.
Di tahun 2023, net income mereka itu menembus 33,8 triliun, naik 16,9% kalau dibandingkan 2022. Padahal 2022 itu Astra juga membukukan rekor tertinggi laba mereka. Nah, hanya saja memang ke depannya diperkirakan potensi bisnis Astra ini akan sideways dan mungkin labanya justru sedikit mengalami penurunan. Kalau kamu butuh referensi harga wajar saham seperti Astra dan lainnya, bisa cek playlist harga wajar saham, linknya ada di deskripsi ya. Dan untuk kamu yang butuh referensi saham-saham bagus dengan dividen besar, bisa baca ebook ini. Untuk pembeliannya bisa WhatsApp ke Kanala. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe.